Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatunihar. Saya merupakan penyuluh pertanian pertama di instansi Kabupaten Indragiri Hilir dan saya juga merupakan peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung angkatan ke-38 dan akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya. Penyuluh merupakan garda terdepan untuk menyampaikan informasi kepada petani. Isu-isu penyuluh. Isu pertama yaitu penyuluh kurang berkompeten tentang dunia pertanian. Yang kedua, penyuluh jarang berkunjung ke lokasi binaan. Yang ketiga, metode penyuluhan kurang sesuai perkembangan dunia pertanian modern. Dan yang keempat, kurangnya jumlah penyuluh dibandingkan dengan luasnya wilayah binaan. Untuk memilih dan mengeliminasi isu-isu yang ada, kita menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Untuk isu yang pertama, yaitu penyuluh kurang berkompeten tentang dunia pertanian. Untuk nilai urgensinya adalah 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5. Sehingga mendapatkan conclusion yang paling tinggi yaitu 14, sehingga isu-isu yang lain kita tepis dan isu yang pertama kita dalami. Untuk mendalami isu mengenai penyuluh kurang kompeten, maka kita menggunakan analisis fishbone diagram, yang dimana faktor-faktornya adalah rendahnya motivasi belajar penyuluh, sehingga berdampak pada dangkalnya wawasan ilmu pertanian. Yang kedua, kurangnya pelatihan, sehingga mengakibatkan kurang memahami tupoksi penyuluhan. Dan yang ketiga, metode yang tidak relevan sehingga tidak tercapainya target penyuluhan. Untuk selanjutnya, kita menggunakan analisis SWOT, yaitu untuk strength-nya, pendidikan formal, pelatihan, motivasi, dan pengalaman. Untuk weakness atau kekurangannya adalah umur, di mana untuk di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, para penyuluh rata-rata umurnya sudah mendekati masa pensiun, sehingga untuk soal kinerja menurun. Selanjutnya itu pemanfaatan media teknologi, jarak wilayah binaan dan medan wilayah binaan, yang dimana jarak antara domisili penyuluh dengan wilayah binaannya berjauhan. Untuk oportunis, ada beberapa poin yaitu tingkat partisipasi para petani, ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk trait yaitu sistem penghargaan, jumlah kelompok tani binaan, dukungan pembinaan, dan supervisi atau pengawasan. Untuk penyusunan alternatif solusi, kita menggunakan metode IFAS dan EFAS. Yang pertama itu kita menggunakan strategi SO, yaitu gabungan dari strength dan opportunis. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi fungsional penyuluh. Selanjutnya peningkatan jenjang karir dan kesejahteraan penyuluh, di mana apabila penyuluh pertanian dijanjikan kesejahteraan, maka penyuluh akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensinya. Itu memberikan informasi teknologi. Selanjutnya strategi WO, yaitu gabungan antara weakness dan opportunis, yaitu pemanfaatan media penyuluhan yang efektif dalam kegiatan penyuluhan sehingga target-target penyuluhan dapat tercapai. Selanjutnya itu pengkaderan penyuluh, yang dimana tenaga penyuluh diperbanyak khususnya penyuluh-penyuluh muda sehingga wilayah binaan yang luas tercover. Untuk poin selanjutnya itu penempatan wilayah binaan yang dekat dari penyuluh, yang bertujuan untuk agar penyuluh sering datang ke lokasi binaan. Untuk strategi selanjutnya yaitu kita menggunakan strategi ST, yaitu gabungan dari strength dan trait. Yang pertama itu memberikan reward dan punishment. Poin yang selanjutnya itu meningkatkan intensitas dan kunjungan ke poktan.
dan peningkatan pembinaan dan supervisi. Yang terakhir adalah strategi WT atau gabungan dari weakness dan threat, yaitu memberikan penghargaan penyuluh senior yang pensiun, melibatkan petani dalam pemanfaatan media, dan penggabungan poktan. Sekian persen